Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi ya sama aku Endawai Sugiharti. Nah, di video kali ini aku bakalan membuat konten sesuai dengan judul ya, bisnis rajut anti rugi. Buat kalian yang sering banget mengalami dalam 1 bulan itu kalian gak mendapatkan pemasukan uang rajut sama sekali karena gak tahu uangnya itu kemana. Bahkan kalian kalau misalnya mau beli bahan utama, kalian harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli bahan-bahan itu. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas di sini gimana sih supaya kita nggak rugi dalam berbisnis rajut merajut. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menulis dan merencanakan modal. Nah, di sini ada 3 kolom ya teman-teman. Kalian boleh catat kolom yang pertama itu modal awal, terus yang kedua itu modal dalam 1 bulan kalau misalnya kalian menggunakan uang pribadi. Nah, di modal ini kalian harus menyesuaikan dengan budget yang kalian punya. Terus kalian harus memikirkan jangka panjangnya itu apa aja. Kalau bisa modal awalnya itu harus membeli bahan-bahan pokok terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu bahan. Nah, di sini kalian wajib banget untuk menulis bahan-bahan yang akan kalian beli untuk berbisnis rajutan. Tujuannya agar teman-teman tidak membeli bahan-bahan yang tidak kalian butuhkan. Nah, dalam bahan rajut itu banyak banget, jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilihnya. Nah, di sini aku membagi 2 bagian yaitu bahan utama sama bahan tambahan. Jadi kalian tulis misal bahan utama itu ada benang, ada hakpen dan lain sebagainya. Terus bahan tambahan itu ada tapestry, terus hiasan lainnya. Kalian tulis aja di situ, lalu kalau misalnya kalian ada uang, kalian baru beli bahan-bahannya. Langkah ketiga yaitu kita menulis pemasukan. Nah, dalam berbisnis itu kan kita harus menulis pemasukan itu berapa dalam 1 bulannya. Nah, kalau misalnya dalam berbisnis rajutan, kalian harus menulis sesuai dengan orderan yang masuk. Jadi misal kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada 20 orderan, jadi kalian tulis 20 orderan itu pemasukannya ada berapa. Ingat ya teman-teman, sekecil apapun pemasukannya harus kalian tulis. Nah, ini akan membantu kalian untuk mengetahui omset dalam 1 bulannya. Di sini udah aku tulis ya teman-teman, bulan Januari, Februari sampai Desember. Kali lagi aku ingetin ya, jangan lupa dicatat pemasukannya. Langkah keempat yaitu kita menulis pengeluaran. Nah, setelah kita menulis pemasukan dalam 1 bulannya, kita wajib banget ya untuk menulis pengeluaran dalam 1 bulan. Tujuannya itu ya kita bakalan mengerti berapa sih dana yang bakalan kita keluarkan dalam 1 bulan untuk membeli bahan-bahan rajut merajut. Maka dari itu teman-teman jangan males ya untuk menulis pengeluaran di kolom ini dalam 1 bulannya. Kalau teman-teman belum terbiasa untuk menulis pengeluarannya, maka ayo kita biasakan dari sekarang karena itu akan berdampak positif pada bisnis kita. Step kelima yaitu list pemesanan. Nah, saranku ya teman-teman, untuk list pemesanan itu dibuat beberapa lembar. Jadi semakin banyak lembarannya itu juga semakin bagus. Tujuannya yaitu mempermudah kita untuk membuat pesanan sesuai dengan antrian yang telah ada. Nah, di sini aku nulis nama, tanggal, terus target selesai, keterangan. Nama itu nama orangnya, terus tanggal pesannya, target selesainya itu tanggal berapa, keterangannya berarti kalian boleh centang kalau misalnya udah dibayar dan lain sebagainya. Step ke-6 atau tips yang ke-6 yaitu belanja bulanan. Belanja bulanan itu penting banget untuk dicatat ya teman-teman. Jadi tujuannya kalau misalnya teman-teman udah di toko, teman-teman udah nggak beli yang lain dan beli yang udah di list aja. Nah, di sini aku membuat list-listan, ada barang, terus tanggal aku belinya itu kapan, terus total. Jadi total itu harganya itu berapa, barang-barang apa aja yang aku butuhkan, jadi aku tulis di situ teman-teman. Nah, nanti totalnya itu aku bakalan nulis di pengeluaran juga.
Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Tips yang ketujuh yaitu menabung. Nah, kalau misalnya teman-teman sulit banget nih untuk menabung, gimana nggak sulit kalau misalnya pengeluaran sama pemasukan aja nggak ditulis. Nah, diusahakan ya untuk membiasakan ditulis pengeluaran dan pemasukannya. Kalau udah terbiasa menulis pemasukan dan pengeluarannya, teman-teman akan mengerti seberapa gaji bersih kalian. Nah, gaji bersih itu udah dipotong sama pengeluaran dalam 1 bulannya ya. Diusahakan gaji bersihnya untuk ditabung. Nah ini aku udah membuat kurang lebih gambarnya itu kayak ya gelas gitu teman-teman. Di situ aku di samping kiri itu ada tulisan dolar gitu, terus bulan di kanannya. Nah, Januari di bawah sampai Desember. Jadi setiap bulannya harus ditabung, dan itu yang sebelah kirinya adalah tulisan total menabungnya. Usahakan untuk tidak menggunakan uang hasil bisnis kita untuk membeli peralatan pribadi ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mencampur keuangan pribadi dan keuangan bisnis kita tidak akan melihat seberapa banyak keuntungan yang udah kita dapatkan selama berbisnis. Gitu teman-teman. Nah, kurang lebih segitu dulu ya. Semoga tips kali ini bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman yang kepengen aku membuat konten apa lagi untuk selanjutnya, silahkan komen ya. See you next time. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dadah.